Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Lailati Nisbi dari program studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Tauhid yang diampu oleh Al-Ustadz Husain Zainal Muttaqin LCMPDI, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa yang telah Ustadz sampaikan, yaitu mengenai ahamiyatus syahadatain atau urgensi dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat adalah kalimat yang sering terdengar dan diucapkan dan sering dijadikan bacaan wajib baik dalam sholat, ketika berzikir, ketika azan, pembukaan khutbah maupun iqamah, dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan betapa penting dan mendasarnya kalimat tersebut dalam kehidupan. Dua kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat risalah. Syahadat tauhid ialah asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat risalah adalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kedua kalimat tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, karena kita bisa lihat mengapa syahadatain itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Yang pertama, ia merupakan madkhalul ilal Islam, yaitu pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Yang kedua, khulasatu ta'limil Islam, ialah intisari ajaran Islam. Yang ketiga, asasul inqilab, merupakan pondasi perubahan. Yang keempat, haqiqatu da'watir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni hakikat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, merupakan fadailun azimah, yaitu memiliki keutamaan yang agung. Baik, yang pertama yaitu mengapa syahadat itu dianggap penting. Yang pertama, ia adalah madkhalul ilal Islam, merupakan pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Syahadatain merupakan rukun Islam yang pertama yang merupakan pintu atau gerbang utama masuk Islam. Oleh karena itu, syarat utama bagi seorang non-muslim yang akan masuk Islam harus melewati pintu atau gerbang terlebih dahulu adalah dengan mengucapkan syahadatain, yaitu mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, serta mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberi amanah untuk menyampaikan sebuah risalah kepada seluruh umat manusia. Apabila seseorang tanpa mengucapkan kedua kalimat syahadat, seseorang itu belum dianggap sebagai muslim, tidak akan diterima oleh Allah meskipun ia mungkin melakukan hal-hal baik atau perbuatan baik dan ibadah lainnya, itu tidak akan diterima. Syahadat adalah menjadi syarat pertama untuk menjadi bagian dari umat Islam. Syahadatain itu ibarat sebuah pintu utama untuk memasuki rumah. Seperti seseorang yang ingin masuk ke dalam sebuah rumah harus melewati pintu terlebih dahulu. Demikian pula seseorang yang ingin memeluk agama Islam harus mengucapkan kedua kalimat syahadat tadi. Nah, syahadatain itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga sebuah komitmen dan keyakinan dalam hati yang akan mengantarkan seseorang untuk menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Setelah melewati pintu tersebut, yaitu syahadat, seseorang harus menjalankan yaitu rukun-rukun Islam. Harus menjalankan rukun-rukun Islam lainnya sebagai bentuk pengamalan keimanannya. Nah, di sini mengapa mengucapkan dua kalimat syahadat ini sangat penting bagi seorang non-muslim yang akan masuk Islam. Karena seseorang yang menjadi muslim itu harus mengakui rububiyah, uluhiyah, dan arisalah secara bersamaan. Nah, sedangkan kebanyakan non-muslim itu umumnya hanya mengakui rububiyahnya saja tanpa mengakui uluhiyah dan risalahnya. Nah, di sini terdapat beberapa dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengecam orang-orang yang hanya mengakui rububiyahnya tetapi tidak beribadah kepadanya atau tidak mengakui risalahnya, sebagaimana dalil-dalil yang ada di sini, yaitu dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 61 dan 63, dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 89. Dalil di atas menyatakan bukti bahwa mengakui Allah sebagai pencipta dan pengatur alam tidak cukup jika masih menyekutukannya dalam ibadah. Nah, jika seseorang yang kembali kepada Islam tidak akan diakui sah keislamannya jika tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat,
yakni pengakuan Allah sebagai ilah, yaitu syahadat uluhiyah, dan pengakuan kepada Nabi Muhammad yaitu sebagai pembawa risalah Allah, yaitu syahadat risalah. Nah, dalam Quran surat Al-Imran ayat 31 ditegaskan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, mengakui keberadaan Allah saja tidak cukup, harus diiringi dengan tauhid yang benar dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, kenapa syahadat itu dianggap penting? Alasannya karena syahadat itu khulasatu ta'limin Islam, merupakan intisari ajaran Islam. Nah, ajaran Islam itu sangat luas dan meliputi segala aspek kehidupan. Setiap bidang kehidupan pasti ada aturannya dalam Islam. Mulai kita bangun tidur hingga tidur lagi, pasti ada tuntunannya dalam Islam. Ajaran Islam yang sangat luas karena berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan seperti ibadah, akhlak, muamalah, dan masih banyak lagi. Namun, ajaran dan konsep Islam diringkas dari dua kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat risalah. Pondasi agama Islam itu akidah, sedangkan intisari dari akidah itu terdapat dalam dua kalimat syahadat. Karenanya ia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terlebih dahulu kepada umat manusia itu menjadi prioritas utama, sebagaimana Allah juga mengutus para rasul sebelumnya. Intisari ajaran Islam itu mencakup dua hal. Yang pertama yaitu ajaran al-ibadatu illah, atau ibadah kepada Allah. Yang kedua yaitu ajaran agar al-ibadah yang dilakukan itu sesuai dengan manhajullah, yaitu ketentuan syariat Allah. Mengamalkan manhajullah tersebut dilakukan dengan cara mengikuti qudwatur rasul, atau contoh teladan rasul. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 18, yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dan urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, ajaran ini terkandung dalam kalimat syahadat, yaitu Muhammadur Rasulullah. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 dijelaskan, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya yaitu kenapa syahadatain dianggap sangat penting. Yang ketiga, karena ia adalah asasul inqilab, merupakan pondasi perubahan. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat akan mengalami perubahan besar dalam cara pandang, tingkah laku, dan perbuatannya. Hidupnya akan selalu mengikuti jejak Rasulullah SAW, dan setiap amal perbuatannya akan ditujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya penyebaran dakwah mengenai syahadat, maka itu menjadi titik berubahan bagi kita mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat masa Rasulullah, ketika hendak membangun masyarakat baru di atas puing-puing jahiliyah, Rasulullah SAW tidak mengenal perubahan itu dari politik, ekonomi, ataupun yang lainnya. Tapi beliau mengubahnya apa yang ada di dalam jiwa, dan hal yang terpenting yang ada di dalam jiwa itu adalah keyakinan dengan syahadat. Generasi para sahabat itu ialah contoh hijrah dari jahiliyah menuju cahaya Islam. Mereka menjadi khairu ummah, atau generasi yang baik, generasi terbaik karena memahami dan mengamalkan syahadat dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan berimanlah kepada Allah. Mereka menjadi pemegang kendali peradaban karena kekuatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah senantiasa berkobar di dalam hati mereka. Mereka menyeru seluruh umat manusia agar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan syariatnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari sinilah perubahan besar dalam sejarah Islam dimulai, berawal dari satu kalimat syahadat mengubah segalanya, yaitu syahadatain. Selanjutnya yang keempat, mengapa syahadatain itu dianggap penting? Karena syahadatain merupakan hakikatud dakwati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hakikat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadat adalah inti
dakwah Islam. Seluruh rasul diutus untuk menyeru manusia kepada tauhid dan menjauhi syirik. Pesan utama yang terkandung dalam dakwah Rasulullah yaitu syahadatain, menyeru kepada tauhid dan menjauhi kepada syirik. Dalil dalam Quran surat An-Nahl ayat 36 dijelaskan, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan menjauhilah tauhid. Nabi Muhammad SAW juga bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, yang hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah hal pertama yang engkau serukan kepada mereka adalah dengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad itu merupakan utusan Allah. Syahadat merupakan pesan utama dakwah Islam karena tanpa tauhid semua amalan lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadat itu merupakan jadi syahadat itu adalah hal yang terpenting yang mendasar dalam penyebaran dakwah Islam. Berikut ada dalil-dalil mengenai syahadat, bahwa syahadat itu adalah merupakan hakikat dakwah para rasul terdahulu, yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW. Bisa kalian lihat ada beberapa di sini. Dan yang kelima yaitu keutamaan yang besar. Kenapa syahadat itu dianggap penting? Karena memiliki fadilah atau keutamaan yang besar. Di sini ada beberapa fadilah atau keutamaan dalam syahadatain. Bisa teman-teman lihat ada beberapa dalil yang menjelaskan bahwa keutamaan syahadatain itu sangatlah besar. Kesimpulannya ialah dua kalimat syahadat merupakan inti ajaran Islam yang menegaskan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Syahadat bukan hanya sekedar ucapan, tetapi harus diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Mengamalkan syahadat ini berarti hidup sesuai dengan ajaran Islam, menjauhi kesyirikan dan mengikuti sunnah Rasulullah. Dengan memahami dan mengamalkan syahadat, seorang muslim dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi kurang dipahami atau itu, mohon kritik dan masukan terkait materi yang telah saya sampaikan, karena saya di sini masih tahap belajar. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.